Termakan isu hoaks, warga Maskeri Manokwari Rabu kemarin melakukan pemalangan. Pemerintah Kota Sorong akan menerima fasilitas kapal milik PT Pelni sebagai tempat karantina terpusat bagi pasien COVID-19 di Kota Sorong. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah topik utama. Pemirsa, warga Maskeri Manokwari Rabu kemarin melakukan pemalangan dan membakar ban. Aksi ini dilakukan menyusulnya beredarnya berita hoaks yang menyebutkan bahwa ada salah satu penghuni lapas yang kabur dan ditembak oleh petugas. Akibat berita hoaks yang tersebar membuat keluarga narapidana dan warga tersulut emosi dan melakukan pemalangan serta membakar ban bekas di seputaran Kompleks Maskeri maupun di sekitar Jalan Yosudarso. Kepada awak media, Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Minjaya membenarkan ada salah satu narapidana berinisial BL yang melarikan diri dari dalam lapas, namun sudah diamankan oleh petugas dari Lapas Kelas 2B Manokwari. Terkait meninggalnya napi karena ditembak, itu tidak benar. Kapolres mengingatkan kepada warga agar tidak mudah percaya terhadap berita-berita bohong, karena yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Kata Kapolres, saat dilakukan penangkapan, pelaku tersebut hanya mengalami luka kecil di bagian pelipis mata akibat mencoba melawan petugas. Aksi spontanitas dari keluarga salah satu narapidana yang diduga melarikan diri dari lapas, yang mana tadi ada proses penangkapan yang dilakukan oleh tim dari lapas terhadap salah satu narapidana yang melarikan diri tersebut. Tadi sudah diamankan dan berita yang beredar, ini ya kami sampaikan kembali lagi kepada masyarakat, berita yang beredar itu tidak seperti itu. Jadi berita yang beredar tadi adalah adanya penembakan, adanya yang meninggal, adanya luka tembak dan lain sebagainya. Ternyata di lapangan tidak. Memang saat diamankan dia ada luka kecil ini karena melawan. Tadi yang saya dapatkan informasi dari Kalapas sudah diamankan dan tim medis dari lapas sudah melakukan upaya untuk pengobatan dan lain sebagainya di dalam lapas. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2B Manokwari Julius Paat yang dikonfirmasi menyebutkan bahwa yang bersangkutan merupakan buronan dengan sejumlah kasus. Pelaku sempat menjalani masa hukumannya di lembaga permasyarakatan selama hampir 6 tahun. Namun pada tanggal 8 Desember tahun 2019, pelaku melarikan diri. Lalu pada Rabu 11 Agustus kemarin setelah mendengar adanya informasi bahwa pelaku ada di seputaran pertokoan, Kepala Pengamanan dari lapas langsung menangkap pelaku dan sempat terjadi perlawanan sehingga dilakukan tembakan peringatan ke udara. Julius menambahkan selama menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang, petugas lapas dilengkapi dengan senjata dan sarana pengamanan yang lain. Saya selaku Kalapas dilaporkan oleh Kepala Keamanan. Jadi Kepala Keamanan Lapas menyampaikan, Pak, kami ada menangkap satu orang buronan. Jadi yang bersangkutan ini napi dengan 3 kasus. Jadi ada yang hukumannya 2 tahun 7 bulan, 1 tahun 6 bulan, dan yang terakhir itu 2 tahun 5 bulan. Nah itu lari. Kasus pertama lari. Kasus yang ketiga ini lari lagi. Lari dari tanggal 8 Desember 2019. Jadi Kepala Keamanan itu menerima informasi dari teman Billy ini, saudara Billy ini ada di depan Teguh. Langsunglah merapat ke sana. Langsung supaya ya baik-baiklah kembali kan. Ya tembak buang peringatan ke atas saja. Jadi Kepala Keamanan kan dipersenjatai. Sesuai Undang-Undang 1295, kita dalam melaksanakan tugas dilengkapi dengan senjata api. Tapi senjata itu bukan peluru tajam, peluru karet. Udah kita buka aja lah. Terserah mereka teman-teman. Jangan nanti kita ya dianggap cuma peluru mainan lagi. Membuat ya teman-teman lihat mana yang off the record, mana yang ini. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, tim Avatar Polres Manokwari berhasil menangkap pelaku kasus pembunuhan korban tanpa identitas yang dibuang ke Sungai Wariori, Distrik Sidey pada tanggal 30 Juli 2021 lalu. Pelaku pembunuhan berhasil diamankan di rumahnya. Penangkapan pelaku pembunuhan terhadap korban tanpa identitas yang ditemukan masyarakat di sekitar Sungai Wariori, Distrik Sidey pada Jumat tanggal 30 Juli 2021 lalu dibantu aparat gabungan bersama tim Basarnas Manokwari. Kapolres Manokwari melalui Kasat Reskrim Ibtu Arifal Utama kepada TVRI Papua Barat membenarkan penangkapan pelaku berinisial YU pada Senin 9 Agustus 2021 kemarin dilakukan oleh tim Avatar terhadap pelaku di Kampung Gentui, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari. YU yang berprofesi sebagai seorang petani melakukan pembunuhan dengan cara meracuni korbannya. Memang benar, kemarin telah diamankan pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan LP dari Polsek Warmare, ya. Itu diamankan oleh tim Avatar Satreskrim Manokwari yang dipimpin oleh tim Saleh di daerah rumahnya di Kampung Gentui, Distrik Warmare. Itu inisialnya YU, 31 tahun, kerjanya petani. Terus dari keterangan awal pelaku melakukan pembunuhan dengan cara meracun, ya, dengan cara diracun. Jadi korbannya diracun. Jadi ini masih di dalam terkait. Pokok intinya motifnya itu adalah dendam. Kasat Reskrim mengatakan motif pelaku tega membunuh korban karena dilatar belakangi dendam pribadi. Setelah membunuh korban, pelaku langsung membuang mayat korban ke Sungai Wariori yang ditemukan petugas SAR bersama masyarakat pada 30 Juli 2021 lalu di pinggiran Sungai Wariori, Distrik Sidey. Lakukan pendalaman semuanya, termasuk pelaku. Diracun baru dibuang ke sungai kan kemana? Iya. Gitu. Jadi kalau nggak salah saya tanggal 20 ya, LP-nya itu tanggal 20 ya, bulan 7. Tanggal 20 bulan 7 terus ditemukan mayatnya itu awal bulan. Ya, awal bulan. Jadi ditemukan di Sungai Wariori. Kini terduga pelaku sudah mendekam di rumah tahanan Polres Manokwari untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik Satreskrim Polres Manokwari juga belum menerapkan pasal terhadap terduga pelaku, sebab masih dalam pemeriksaan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, membuka lokakarya kurikulum SMA Taruna Kasuari Nusantara, Gubernur Papua Barat berharap agar ada sinergitas sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan saat membuka acara lokakarya kurikulum SMA Taruna Kasuari yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 14 Agustus 2021 di salah satu hotel dalam Kota Manokwari yang melibatkan pimpinan OPD terkait dan Kepala LPMP Papua Barat dan juga guru-guru SMA Taruna Kasuari Nusantara. Acara pembukaan diawali dengan sambutan Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah Papua Barat mengatakan kegiatan lokakarya yang dilaksanakan dengan harapan dapat menghasilkan silabus atau metode pembelajaran yang akan disiapkan oleh tenaga pengajar untuk mendukung proses belajar mengajar pada SMA Taruna Kasuari Nusantara. Adalah bahwa begitu selesai lokakarya ataupun workshop ini akan dihasilkan silabus dan juga rencana pembelajaran yang bisa langsung kemudian digunakan oleh para guru yang mendukung proses belajar mengajar daripada SMA Taruna Kasuari Nusantara. Ini merupakan kami lakukan ini merupakan sesuai dengan perintah, petunjuk dan arahan dari Bapak Gubernur untuk kita sama-sama bagaimana mempercepat proses terselenggaranya pendidikan di SMA Taruna Kasuari Nusantara. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandecan dalam sambutannya mengatakan, kegiatan lokakarya kurikulum merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memastikan proses belajar mengajar di SMA Taruna Kasuari Nusantara siap dilaksanakan. Lebih lanjut disampaikan, sekolah SMA Taruna Kasuari Nusantara berdiri tidak ada rekomendasi dari pihak manapun. Semuanya berjalan sesuai dengan hasil seleksi, murid maupun guru. Lokakarya kurikulum ini merupakan kegiatan yang sangat penting
untuk memastikan bahwa para guru telah siap untuk mengejar serta tersedia silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran FPP yang disesuaikan dengan surat edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan yang tidak kalah penting adalah disesuaikan dengan visi dan misi SMA Taruna Kasuari Nusantara. Rotan harus rotan, ya, artinya sekolah ini berdiri tidak ada rekomendasi dari siapapun, baik dari gubernur, dan bupati, wali kota, kepala suku dan sebagainya, tidak ada rekomendasi itu. Mereka benar-benar ikut seleksi sesuai dengan kurikulum yang ada dan mereka lulus dan mereka diterima gitu. Dan tidak sesuai dengan kapasitas yang ada, tidak sesuaikan itu. Ya. Diharapkan dengan kegiatan lokakarya SMA Taruna Kasuari Nusantara dapat mempersiapkan para generasi muda dan calon pemimpin Papua Barat di masa yang akan datang yang unggul berdaya saing global, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Manokwari menggelar vaksinasi massal bagi masyarakat yang berlangsung Kamis 12 Agustus. BPOM menargetkan jumlah warga yang divaksin selama sehari bisa mencapai 300 orang. Balai POM Manokwari bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan tim gugus tugas COVID-19 Papua Barat melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat yang berlangsung di halaman kantor BPOM di Kompleks Irman Jaya, Kamis 12 Agustus. Vaksinasi yang berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi terlihat animo masyarakat yang datang mengikuti vaksinasi cukup tinggi. Bahkan warga yang datang pun harus rela menunggu untuk giliran mengikuti vaksin. Kepala Balai POM Manokwari Herianto Baan mengatakan kegiatan vaksinasi ini bertujuan untuk percepatan pembentukan daya tahan tubuh agar angka kasus positif COVID-19 di Papua Barat bisa terjadi penurunan. Sedangkan hari ini yang disasar terutama bagi masyarakat umum, pelaku usaha, dan anak sekolah. Baan mengatakan berdasarkan data yang masuk sejak kemarin, sudah 250 orang yang mendaftar untuk divaksin. Sehingga target mereka hari ini yang divaksin bisa di atas 300 orang bahkan lebih. Balai POM Manokwari melaksanakan vaksinasi massal bekerjasama dengan Satgas COVID Papua Barat dan Dinas Kesehatan Provinsi. Hari ini kami laksanakan vaksinasi massal agar supaya percepatan pembentukan herd immunity di Papua Barat bisa cepat terjadi sehingga terjadi penurunan COVID-19 dan yang kita sasar atau tujukan itu adalah masyarakat umum, kemudian karyawan-karyawan pelaku usaha yang bergerak yang sesuai dengan bagian dari pengawasan kami, kemudian juga sekolah-sekolah. Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua Barat, Derek Abnir, memberikan apresiasi kepada Balai POM Manokwari yang telah menginisiatif pelaksanaan vaksinasi massal bagi masyarakat. Derek menambahkan, sesuai dengan instruksi gubernur bahwa vaksinasi perlu dilakukan di wilayah Papua Barat. Dan saat ini tim gugus tugas Papua Barat telah melakukan rekayasa sosial pada makna vaksinasi dengan menambah sebutan vaksinasi menjadi imunisasi vaksin. Sehingga diharapkan ke depan upaya-upaya seperti ini dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat dengan istilah imunisasi. Kami dari Satgas itu berapresiasi kepada Kepala BPOM Manokwari ya, yang telah menginisiasi upaya untuk vaksinasi massal. Tapi saya tambahkan imunisasi vaksin COVID-19. Karena sesuai dengan instruksi gubernur itu kita sudah melakukan rekayasa sosial terhadap makna ini sehingga tidak terlalu membuat orang melihat dari berbagai sisi antropologi, sisi sosiologi. Nah, sehingga kita sudah pamit sama masyarakat adat
pada hari adat sedunia tanggal 9 itu saya minta izin di mereka Dewan Adat untuk kalau boleh kami melengkapi istilah vaksin COVID-19 ini dengan imunisasi vaksin. Karena yang kita tujukan adalah herd immunity. Jadi kita lengkapi antara subjeknya dengan objeknya. Objeknya kan vaksinnya. Kemudian ini supaya masyarakat kita mendekatkan pemahaman yang lebih sederhana. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Papua Barat Kristianus Kadang berharap seluruh masyarakat di Papua Barat ini adalah program pemerintah yang harus didukung bersama-sama dalam mengatasi penularan COVID-19, sehingga Papua Barat bisa terbebas dari wabah virus corona. Saya sangat mengharapkan kepada semua masyarakat, ini adalah program pemerintah untuk salah satu mengatasi COVID-19, sehingga kita berupaya mengikuti aturan-aturan yang ada. Kesadaranlah kita untuk menghindari perkembangan agar terhindar supaya pemerintah nyaman untuk mengatasi COVID-19. Natalindo Kerawai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Sorong akan menerima fasilitas kapal milik PT Pelni sebagai tempat karantina terpusat bagi pasien COVID-19 di Kota Sorong. Pemerintah akan menyiapkan kapal milik PT Pelni sebagai tempat karantina terpusat bagi pasien COVID-19 di Kota Sorong, Papua Barat. Kapal Pelni yang akan didatangkan dari Bitung direncanakan tiba di Sorong pada tanggal 14 Agustus 2021, yakni kapal motor Sangiang. Untuk mempersiapkan itu, Wali Kota Sorong bersama PT Pelni, PT Pelindo, dan KSOP Sorong menggelar rapat terkait rencana MOU kerjasama antara Kementerian Perhubungan dengan pemerintah Kota Sorong pada Selasa 10 Agustus 2021 bertempat di ruang anggrek kantor Wali Kota Sorong. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau menyampaikan terima kasih kepada Menteri Perhubungan atas pemberian fasilitas kapal Pelni sebagai tempat karantina bagi pasien COVID-19 yang akan mendapat perawatan. Menurut Lambert, ia mendapat kabar setelah video conference bersama Menteri Perhubungan terkait kapal Pelni akan dikirim ke Sorong sebagai tempat karantina pasien COVID-19 dari 4 kota yakni Bitung, Bandar Lampung, Medan, dan Kota Sorong. Ia menyebutkan, pihak Kementerian Perhubungan hanya menyiapkan kapal, tetapi fasilitas lainnya pemerintah daerah yang siapkan, namun mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Wali Kota instruksikan pasien COVID-19 yang saat ini masih dirawat di rumah sakit nantinya akan dipindahkan ke kapal karantina milik PT Pelni. Kerjasama antara Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah. Setelah itu baru operasional bisa dilakukan. Kapal mungkin rencanakan tanggal 13-14 ada di Kota Sorong. Tapi ada hal-hal yang kami harus siapkan. Dari Kementerian Perhubungan siapkan kapal. Tapi fasilitas lain pemerintah daerah yang siapkan, tapi mendapat dukungan dari kementerian terkait. Utamanya adalah Kementerian Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Alam Nasional. Mulai begitu kapal sandar, mulai operasional, tidak ada pasien COVID di rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Semuanya dikarantina melalui kapal. Sementara itu, Kepala PT Pelni Cabang Sorong Muhammad Lutfi Israr Sultan mengatakan kapasitas kapal KM Sangiang berkapasitas 500 orang. Sehingga pada saat penerapan social distancing kapasitasnya hanya 179 orang. Menurutnya, jika jumlah pasien yang dikarantina melebihi kapasitas, pihak Pelni akan mendatangkan kapal KM Sirimau yang kapasitasnya lebih besar di atas 200 orang. Kan kita hanya menyediakan fasilitas kapal, nanti kita koordinasi dengan pihak KSOP untuk menentukan titik labuhnya di mana. Kami hanya menyediakan fasilitas kapal dengan fasilitas-fasilitas yang ada di atas kapal, semua kamar mandi apa semua, tapi ABK-nya kita persiapkan semua dan tentunya fasilitas yang ada di atas kapal. Untuk kebutuhan-kebutuhan lain kan sudah ada MOU nanti disediakan oleh dari pihak Pemda. Dari Kota Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-76 tahun, Kodim 1801 Manokwari bersama Pemda Manokwari gelar gebiar merah putih vaksinasi kepada pengusaha dan masyarakat umum di Kelurahan Amban.
Gebiar Merah Putih Vaksinasi Merah Putih yang digelar Kodim 1801 bersama Pemda Manokwari berlangsung pagi tadi dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Pangdam 18 Kaswari, dan Dim 1801 Manokwari, Sekda Manokwari, serta para undangan lainnya dan juga masyarakat sebagai peserta vaksinasi. Selain Gebiar Merah Putih, vaksinasi kali ini dilakukan dalam rangka Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Dilakukan juga pencanangan PIN vaksinasi. Pencanangan ini dilakukan oleh Bupati Manokwari Hermus Indo yang memasangkan PIN dengan tulisan "Saya sudah divaksin" kepada Pangdam 18 Kaswari sebagai bukti jika Pangdam telah melakukan vaksinasi. Pangdam 18 Kaswari Majen TNI Inyoman Santiasa usai menerima PIN vaksinasi menyampaikan, Papua Barat harus merdeka dari wabah pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, vaksinasi merupakan jalan menuju kemerdekaan dari COVID-19. Kita ini harus merdeka lagi. Kita ini harus merdeka dari wabah pandemi COVID-19 ini. Kita ini harus merdeka, bebas, ya, dari krisis yang tertutup ini, yang COVID-19 ini, yang ini sudah mengalang menyebar di seluruh dunia. Ya. Jadi kita harus bebas, kita harus selamat. Lebih lanjut, Pangdam 18 Kaswari menyampaikan melalui vaksinasi tubuh bisa memperoleh kekebalan. Di Papua Barat, tingkat kesadaran masyarakat dalam mengikuti vaksinasi sangat tinggi, sehingga berpengaruh terhadap angka positif COVID-19. Sehingga penetapan PPKM darurat bagi Papua Barat dari level 4 kini menjadi level 3. Capaian ini merupakan hasil dari kerjasama seluruh elemen masyarakat. Itu lagi, ini semua karena partisipasi semua masyarakat. TNI, Polri, Pemda juga terbatas. Ya, makanya membangun bangsa ini, ya, kita harus bersama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri, nggak bisa, ya, nggak bisa. Masyarakat, ya, pemerintah daerah, TNI, Polri, ya, kemudian pengusaha, akademisi, ya, media, itu semua. Oleh sebab itu, dengan adanya inovasi PIN ini akan menjadi tanda jika para pelaku usaha dan masyarakat sudah divaksin. Pangdam juga berpesan agar masyarakat tidak lengah dalam menaati protokol kesehatan. Pemasangan PIN vaksinasi juga dilakukan oleh Pangdam dan Bupati kepada 2 pelaku usaha. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pandemi yang berkepanjangan ditambah adanya pembatasan aktivitas atau PPKM membuat pelaksanaan upacara memperingati HUT RI ke-76 tahun 2021 akan dilaksanakan secara terbatas dan sederhana oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaimana. Selain terbatas, tempat pelaksanaan pun berbeda. Biasanya bertempat di Stadion Triton Kaimana, kini dilaksanakan di halaman apel kantor Bupati Kaimana. Pelaksanaan upacara HUT RI secara sederhana ini berdasarkan surat edaran Mendagri. Hal ini dikemukakan oleh PLT Sekda Kaimana Arsami kepada TVRI di ruang kerjanya Kamis 12 Agustus 2021. Sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Dan itu sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan sudah dibentuk panitia dari Kesbangpol yang diketuai oleh Kepala Kantor Kesbangpol yang dipercayakan untuk teknis nanti di lapangan itu untuk menggarap bendera itu dari tim dari Polres bersama dengan tim gabungan. Dikatakan Arsami, selain melaksanakan upacara secara terbatas, jajaran Forkopimda Kaimana juga mengikuti detik-detik proklamasi nasional secara virtual. Nah, setelah nanti upacara selesai pagi, itu nanti Forkopimda akan mengikuti secara virtual dengan Presiden Republik Indonesia dari Istana. Itu dilaksanakan nanti di ruangan rapat. Sementara itu, Koordinator Seksi Acara dan Dekorasi Panitia HUT RI ke-76 Ona Lawalata kepada TVRI mengatakan, usai upacara bendera akan disuguhkan dengan acara hiburan oleh anak-anak asli Kaimana. Latihan paskibras sudah disiapkan, namun otomatis tidak seperti terdahulu, tetap memakai peraturan
protokol kesehatan. Begitupun juga di dalam acara detik-detik proklamasi, kami akan secara langsung mengikuti acara live detik-detik proklamasi dari Istana Merdeka. Dan nantinya di sini pada jam 12 siang. Dan sambil menunggu acara live di Istana Negara, nanti kami di acara proklamasi ini akan ada acara hiburan proklamasi yang diisi oleh anak-anak putra-putri Kaimana yang akan mengisi hal itu, tapi tetap masih menjaga tetap aturan protokol kesehatan. Dari pantauan wartawan di halaman apel kantor Bupati Kaimana, proses persiapan sudah dilakukan untuk tempat pelaksanaan upacara HUT RI nantinya. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, di tengah gebyar merah putih vaksinasi, Bupati Manokwari ajak masyarakat dapat membanggakan negara kesatuan Republik Indonesia. Gebyar merah putih vaksinasi yang berlangsung dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-76 tahun. Bupati Manokwari Hermus Indo dalam arahannya menyampaikan bahwa generasi Papua di Manokwari sejak Papua kembali ke NKRI telah banyak kemajuan dalam pembangunan yang dirasakan oleh generasi dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu harus dapat membanggakan NKRI. Sehingga tidak kita membanggakan negara lain yang tidak memproduksi kita. Kita tetap bangga dengan negara Indonesia karena negara ini sejak berintegrasi Papua ke dalam NKRI kita sudah dilayani dan pemerintah sudah banyak berbuat untuk kita. Dan hari ini saya kira Papua sudah bisa mengalami kemajuan di dalam semua aspek pembangunan. Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini merupakan tahun kedua digelar di tengah pandemi COVID-19. Namun semangat proklamasi tidak pernah pudar dan bersama-sama berjuang melawan pandemi COVID-19. Tahun ini secara berturut-turut 2 tahun kita ada dalam masa pandemi yang luar biasa. Tapi semangat NKRI, semangat proklamasi 17 Agustus membawa kita untuk hari ini kita sama-sama berjuang. Perjuangan kita adalah perjuangan semesta. Jadi semua orang berjuang dan semua pihak berjuang. Bupati juga menyampaikan apresiasinya kepada TNI dan Polri yang selalu memberikan dukungan positif kepada pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh rakyat, sebab pemerintah daerah tidak dapat berjuang sendiri. Apresiasi juga disampaikan oleh Bupati kepada Dandim 1801 Manokwari yang telah membuat inovasi baru yakni PIN vaksinasi bagi seluruh pelaku usaha. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.